Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rayhan dari kelas 11 MIPA 1. Tugas biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem regulasi. Sistem regulasi itu dibagi menjadi 3. Ada sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Dan di sini saya akan pertama menjelaskan sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas neuroglia, fungsinya menyokong dan memberi makanan neuron. Sel saraf neuron memiliki struktur, mempengaruhi mekanisme penghantaran rangsangan, menentukan terjadinya gerak. Ada gerak biasa dan gerak refleks. Susunan sel saraf neuron. Susunan sel saraf neuron ada 3. Yang pertama, dendrit. Dendrit itu menerima impuls. 2. Badan sel atau perikarion. Di situ ada inti sel, badan nisil. Badan nisil itu ada RE kasar dari ribosom. 3. Akson atau neurit meneruskan impuls. Ada selubung mielin, nodus Ranvier, dan sel Schwann. 4. Akson terminal. Sel saraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama, neuron sensorik. Neuron sensorik itu menghantarkan impuls dari reseptor ke susunan saraf. 2. Neuron motorik. Neuron motorik itu menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat efektor. 3. Neuron asosiasi. Neuron ada 2. Neuron asosiasi itu ada 2. Ada neuron konektor. Neuron konektor itu penghubung antara neuron satu dan neuron lain. Duanya itu ada neuron adjustor. Neuron adjustor itu penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Terdiri atas sistem saraf pusat, sumsum tulang belakang, fungsi sebagai penghubung impuls ke otak. Bagian otak ada 4 bagian otak. Ada otak besar. Ada lobus occipitalis bagian belakang, lobus temporalis bagian samping, bagian tengah antara bagian tengah dan belakang. 2. Otak tengah atau disebut midbrain, letakkan di depan jembatan Farol. 3. Otak depan, disebutnya diencephalon, letakkan di depan otak tengah, bagian hipotalamus dan talamus. Otak kecil, disebutnya cerebellum, letakkan di bawah belakang otak besar, bagiannya sebagai pusat keseimbangan otot dan koordinasi otot. Fungsi otak menerima rangsang sensori dari dalam dan luar tubuh, memproses dan mengatur tanggapan terhadap rangsangan. Di sini ada lagi sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2. Ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar disebut somatik, fungsinya mengatur aktivitas yang kita sadari. Kalau sistem saraf tak sadar disebut otonom, fungsinya mengendalikan gerak organ tubuh untuk bekerja secara otomatis. Sistem saraf otonom terdiri ada 2. Yang pertama, saraf simpatetik, letaknya pada sumsum tulang belakang di daerah leher dan pinggang. Fungsinya meningkatkan laju jantung, meningkatkan tekanan darah, melebarkan pupil. Yang kedua, saraf parasimpatetik, letaknya pada sumsum lanjutan dan sakrum. Fungsinya menurunkan laju detak jantung, menurunkan tekanan darah, menyempitkan pupil. Dan yang kedua, sistem indera. Jenis reseptor berdasarkan tipe stimulus. Tipe stimulus ada 4. Ada kemoreseptor.
kemoreseptor itu mendeteksi senyawa kimia. 2. Mekanoreseptor mendeteksi stimulus mekanik. Termoreseptor mendeteksi suhu. Fotoreseptor mendeteksi cahaya. Macam-macam indera ada 5. Yang pertama, indera penglihat atau disebut mata. Fungsinya sebagai fotoreseptor, dapat mendeteksi cahaya. Strukturnya ada 14 struktur. Yang pertama sklera, kedua konjungtiva, ketiga kornea, keempat koroid, kelima badan siliaris, 6 retina, 7 fovea pusat mata, 8 bintik buta, 9 iris, 10 pupil, 11 lensa mata, 12 ligamen suspensor, 13 saraf optik, 14 otot mata. Dan kedua, pendengar telinga, fungsinya dapat mengenali getaran suara. Bagian telinga ada 3, ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Terus yang ketiga, perada kulit, fungsinya merasakan panas, dingin, dan nyeri. Lapisannya ada stratum germinativum, stratum granuiosum, stratum lucidum, stratum corneum. 4. Pengecap lidah. Fungsinya dapat menerima rangsangan dari zat yang larut. Macam pupil lidah ada pupil circumvallata, pupil foliata, pupil fungiform, pupil filiform. Yang kelima, pembau atau hidung. Fungsi dapat peka terhadap bahan kimia, gas. Dan di sini ada sistem hormon endokrin, cabang khusus sistem hormon endokrinologi. Fungsinya mengatur aktivitas tubuh dengan cara melepaskan mengekskresi senyawa kimia, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Macam-macam kelenjar endokrin. Yang satu, kelenjar hipofisis, fungsinya menghasilkan berbagai hormon. Bagiannya ada 1. Anterior, terdiri 2 hormon yang disekresi hipotalamus, menyekresi hormon ada STH, TSH, ACTH, FSH, LH, prolaktin. 2. Intermediate, menghasilkan hormon, berperan pada keadaan tertentu. Ketiga, posterior, menghasilkan hormon vasopan untuk memengaruhi tekanan darah. Petersen, oksitosen untuk membantu proses kelahiran. 2. Kelenjar tiroid, hormon yang dihasilkan ada tiroksin, triodotironin, dan kalsitonin. Fungsi tiroksin mempengaruhi metabolisme sel, mempengaruhi pertumbuhan, dan mempengaruhi dalam mengubah tirosin. 3. Kelenjar paratiroid, letaknya di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan hormon mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam darah. 4. Kelenjar adrenal, bagiannya ada 2 bagian. Medula itu tengah, adrenalin dan noradrenalin itu mengatur kadar gula darah agar tetap stabil. 2. Korteks atau luar, menghasilkan hormon kortinoid, glukokortikoid, kortisol atau kortikosteron, mineralokortikoid, aldosteron berhubung dengan penyimpanan air. 5. Kelenjar pankreas, glukosa meningkatkan asam lemak, hormon yang dihasilkan glukagon dan insulin meningkatkan penyerapan glukosa. 6.
kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin itu ada dua. Yang pertama testis itu buat yang dipunyai pria. Hormon yang dihasilkan testosteron bertanggung jawab terhadap perkembangan tanda-tanda kelamin seperti laki-laki. Ovarium itu wanita. Hormon yang dihasilkan estrogen merangsang pertumbuhan kelamin sekunder wanita. 2. Progesteron mempersiapkan dinding uterus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.